Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 saat ini kami sedang berada di Museum Naskah Proklamasi. Sebelum kami mengunjungi Museum Proklamasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raffi Abdul Ghafur, absen 33. Saya Patrick Bedaud, absen 2. Saya Muhammad Evan Ramadan dari absen 22. Saya Dian Ramadanitara, absen 9. Saya Tarik Prabyasari, absen 15. Saya Citra Linukari, absen 7. Dan 2 orang di sini, Raina dan juga Asmir. Jadi ikutin terus guys. Dadah. Kita di ruang pertemuan perwisataan ini terjadi pada malam 16 Agustus 1945 setelah Rekomorno, Muhammad Hattan dan Muhammad Ostregbandionso kembali dari Kebangsdeko. Mereka tiba di rumah Laksamaan Takdasi Media sekitar pukul 10 malam untuk membahas perpipaan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu mereka pergi menemui pihak pemerintahan militer Jepang atau Kuntelikar untuk meminta izin mengadakan rapat perpisahan semuanya. Ini aku lagi ada di pusatnya, di mana malam ini adalah salah satu ruangan yang paling krusial. Di dalam ruangan ini sebagai meja makan. Nah, di meja oval ini menjadi kunci sejarah. Di mana ada dilihat di bulan Agustus 1945 di atas meja oval inilah tokoh utama kita sedang mengingat sebuah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu seperti yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama di sini ada Muhammad Hatta, dan ini ada Bung Karno, dan sebelah sana ada Ahmad Baju. Ketiga tokoh ini meneliti satu kata sebelum disepakati oleh semua yang akan melihat proklamasi tersebut yang dikumandangkan keesokan harinya.
Ya teman-teman, di sebelah kiri saya ada sintetik yang digunakan oleh Sinonik dalam rangka proklamasi. Jadi kisahnya sintetik ini ditinjau oleh beliau ketika proklamasi dari perwira agama dan di Jerman. Karena alasan peminjamannya Laksamana Peda ini dia memiliki sintetik yang berurutan. Oleh karena itu dia dari sintetik yang berhuruf nanti dan dia. Baik, di sini adalah ruangan pengesahan di mana setelah merumuskan naskah proklamasi, Soekarno, Ahmad Subarjo dan juga Hatta menghadiri segala orang-orang yang datang pada saat itu dan membacakan teks proklamasi di depan orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut terdiri dari anggota PPKI, golongan muda dan golongan tua, di mana setelah membacakan hal tersebut, Soekarno menyatakan pertanyaan seperti apakah saudara setuju dengan proklamasi ini, dan berbagai kerumunan menjawab mayoritas setuju. Namun Soekarno mengulang lagi apakah saudara setuju, dan masyarakat hanya bergumuruh menyetujui bahwa mereka setuju dengan teks proklamasi yang telah dirumuskan. Setelah itu muncullah pertanyaan di mana siapakah yang akan menandatangani teks tersebut. Lalu ada satu pemuda yang bernama Sukarni, beliau merupakan golongan muda yang mengusulkan bahwa Soekarno dan Hatta sajalah yang menandatangani teks proklamasi. Mengapa tidak semua anggota PPKI menandatangani teks proklamasi? Karena khawatirkan jika semua anggota PPKI mayoritas yang saat itu hadir menandatangani proklamasi, maka bisa dikatakan kemerdekaan atau teks proklamasi ini adalah buatan Jepang, dan sehingga kemerdekaan yang dihasilkan oleh Indonesia merupakan pemberian Jepang. Indonesia tidak ingin hal itu terjadi, sehingga dipilihlah Soekarno dan juga Hatta sebagai dua orang yang paling terkenal sebagai pemimpin dan juga politikus paling terkenal di Indonesia untuk mentandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Mengapa Ahmad Subarjo tidak ikut mentandatangani pada saat itu, padahal ia juga ikut merumuskan proklamasi? Alasannya adalah unik karena Ahmad Subarjo pada saat itu ketiduran setelah merumuskan teks proklamasi. Sekitar pukul 3 dini hari beliau pulang ke rumahnya dan sempat dijemput oleh seseorang untuk kembali agar bersama-sama bisa membacakan teks proklamasi. Namun beliau mengirimkan surat untuk membacakan saja tanpa dirinya ada di sana. Seperti itu. Jadi ini adalah bangker rahasia peninggalan zaman Belanda. Bentuknya tuh kayak ruang bawah tanah, ukurannya sekitar 5 kali 3 meter, dan suasananya tuh gelap dan lembab, apalagi kemarin hujan. Di dalamnya ada ventilasi udara sama lorong yang kecil gitu, katanya buat jalur rahasia untuk kabur pada saat keadaan darurat. Bunker ini juga dulunya jadi bagian dari sistem keamanan rumah untuk melindungi para pejabat dari serangan perang. Di sini kita belajar bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah, tapi dari perjuangan dan persatuan ego yang dikesampingkan demi satu nama, yaitu Indonesia. Halo teman-teman. Sekarang saya lagi berada di naskah proklamasi kemerdekaan ini. Jadi singkat cerita, naskah proklamasi ini adalah teks yang menandai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks ini dirumuskan pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Mas Maida
pada si Maida oleh tiga tokoh utama, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Akbar Sumbadagor. Tuhan berkenan teks ini kemudian diketik oleh penulis agar lebih rapi dan siap dibaca. Itu naskah proklamasi sebenarnya singkat, tapi maknanya sangat besar. Pada kali ini, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu berarti menandakan bangsa Indonesia secara resmi menyatakan diri bebas dari penjajahan. Lalu bagian pemindahan kekuasaan menunjukkan bahwa setelah merdeka, kekuasaan dari Jepang akan ditindakkan kepada bangsa Indonesia dengan cepat dan tentunya hati-hati. Menariknya, naskah ini akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Itu dilakukan sebagai proklamasi benar-benar pada Indonesia sebagai keinginan rakyat Indonesia sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Dan dari naskah sederhana ini adalah negara Indonesia yang merdeka sampai sekarang. Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah monumen bersejarah tempat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Museum ini menempati bekas kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia.